Baik, kita buka ayat firman Tuhan. The years of acceleration. Saya suka sekali akselerasi artinya percepatan. Definisi dari akselerasi saya baca, percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Akselerasi sebuah objek disebabkan karena gaya yang bekerja pada objek tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam hukum kedua Newton. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Jadi akselerasi itu adalah percepatan. Jadi sebagai ilustrasi, sebagai gambaran, saudara dari rumah saudara ke GB Sukacita, kecepatannya adalah misalnya 60 km per jam. Tetapi begitu saudara lihat, waduh, ini kayaknya waktunya sebentar lagi kalau saya akan datang terlambat. Maka saudara mengakselerasi. Saudara menambah gaya pada kendaraan saudara sehingga saudara sampai di tujuan dengan tepat waktu. Nah, jadi akselerasi itu saudara adalah percepatan. Bagaimana kita bisa sampai kepada satu tujuan. Apakah itu mimpi saudara, apakah itu rencana saudara. Untuk sampai ke dalam rencana tersebut, kita perlu akselerasi. Nah, saya dapat ayat firman Tuhan di Ulangan 28, ayat 13. Firman Tuhan katakan begini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Itu berbicara destinasi, itu bicara tempat. Kalau saudara baca di ayat 12, 11 sebelumnya, itu berbicara kamu akan berkuasa, musuh menyerang, musuh akan lari daripadamu. Jadi itu adalah tujuan, itu adalah berkat, itu adalah destinasi. Itu yang disediakan Tuhan kepada kita. Tetapi tujuan tersebut saudara ada tingkatannya, ada levelnya. Jadi tujuan kita tuh ada levelnya. Contohnya, engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Contoh, ini saya kasih ilustrasi saudara. Kalau saudara bekerja di dunia food and beverage, ekor itu steward. Kerjanya cuci piring saudara. Itu ekor. Kalau setia, dinaikkan menjadi runner. Runner tuh nganter-nganter piring ke meja. Kalau setia lagi jadi waiter. Waiter udah mulai taking order. Kalau hebat lagi, dia bisa jadi supervisor. Kalau dia setia lagi jadi supervisor, dia bisa menjadi manajer, restoran manager. Kalau dia hebat lagi, maka dia pegang beberapa restoran namanya area manager. Lah kalau saudara pegang di bawah saudara beberapa area manager, namanya operation manager, dan topnya menjadi general manager. Nah Tuhan itu maunya saudara menjadi kepala, bukan ekor. Saudara kalau, maaf ya, kalau binatang tuh ekor kan, fungsi ekor tuh membersihkan yang belakang ya, saudara tahu ya. Tuhan mau saudara ada akselerasi, jadi bukan hanya di steward saja. Tukang cuci piring terus saudara, tetapi mengalami akselerasi, mengalami peningkatan saudara, sehingga menjadi kepala. Nah tetapi yang menyebabkan terjadinya akselerasi tersebut ditentukan oleh ayat ini mengatakan apabila engkau apa saudara? Mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Jadi saya mau katakan kalau saudara kalau ambil tesis atau skripsi, ini bisa dijadikan judul tesis saudara, skripsi saudara atau disertasi saudara. Ada berkat itu ada levelnya dari ekor sampai kepala. Amin. Dari meminjam sampai memberi pinjaman, dari kalah sampai 7 musuh bersatu jalan, bertujuh jalan, dia lari daripada saudara, berbicara perlindungan. Jadi kalau dulu saudara kalah terus, tapi begitu saudara mendengar suara Tuhan, maka saudara akan tidak ada orang yang bisa menyerang saudara. Perlindungan Tuhan atas hidup saudara. Ya. Dan seterusnya. Berkat di Matius Ulangan 28. Tetapi variabel tersebut 1 sampai 10, kalau saya bilang 1 sampai 10 ditentukan ketajaman saudara di dalam mendengar. Nah, mendengar juga ada levelnya saudara. Belum pernah mendengar, orang yang belum lahir baru ya nggak bisa dengar suara Tuhan. Begitu dia lahir baru, ya dia mulai belajar mendengar suara Tuhan. Dia mulai tinggal di rumah Tuhan seperti Samuel. Dia mulai belajar suara Tuhan. Dan waktu dia dengar suara Tuhan, dia perlu dimentor, saudara. Ya,
Samuel dimentor oleh imam besar. Waktu Tuhan berbicara, Samuel, dia datang ke imam. Ya Bapak memanggil aku sampai 3 kali, saudara. Itu mentor, itu perlunya Bapak rohani yang menuntun saudara, membimbing saudara untuk mendengar suara Tuhan. Sampai akhirnya Samuel bisa begitu tajam mendengar suara Tuhan. Waktu imam berkata, baik Samuel, kalau Tuhan berbicara, kamu harus jawab, ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Nah, begitu saudara sampai di level ketajaman mendengar seperti itu, maka saudara semakin hari akan semakin tajam. Dan semakin saudara tajam, semakin cepat saudara mencapai mimpi saudara, berkat saudara, rencana Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara. Amin. Dan itu namanya akselerasi. Jadi akselerasi itu ditentukan oleh ketajaman kita mendengar, kerelaan kita mendengar, submission atau kerelaan kita tunduk terhadap kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saudara, hari ini saya akan sharing bagaimana kita atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak salah mendengar firman Tuhan. Mengapa kita bisa salah mendengar firman Tuhan? Karena Amsal 16 ayat 25 mengatakan begini, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Saudara pikir ini suara Tuhan, ini dari Tuhan, impresi ini dari Tuhan, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, ayat lain firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 1 mengatakan begini, saudara. Saya bacakan. Alkitab katakan begini. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya, yuk kita baca yuk, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudara, 2000 tahun yang lalu Rasul Yohanes sudah bilang hati-hati nabi palsu. Cirinya apa? Dia berbeda dengan pengajaran Injil, berbeda dengan pengajaran gereja. Gampang sekali mendeteksinya. Nabi-nabi ini, kalau nabi yang dari Tuhan ya pernikahannya benar, 1 istri. Contohnya seperti itu. Hanya boleh menikah 1 kali. Apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Amin, saudara. Tapi kalau ada nabi palsu bilang kamu boleh kawin dan boleh kawin dan boleh kawin lagi, istri kamu boleh lebih dari 1, menurut kebenaran firman Tuhan, menurut terang firman Tuhan, udah jelas itu adalah nabi palsu, saudara. Itu jelas sekali. Ya. Dia adalah orang yang bermoral. Itu jelas sekali, gampang sekali, saudara. Ya. Nah, jadi kita harus hati-hati. Nah, pentingnya dalam mendengar firman Tuhan, seseorang yang selevel Petrus saja, saudara, dia bisa salah mendengar firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus bilang, Petrus, menurut kamu siapa aku? Engkau adalah Mesias. Berarti Petrus dengar suara Tuhan. Betul nggak, saudara? Tetapi nggak lama Tuhan Yesus bilang, aku akan diserahkan di Yerusalem. Waktu Yesus, aku akan mati di Yerusalem. Lalu Petrus bilang, Tuhan, jangan dong Tuhan, itu konyol. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus? Ayo, dia ngomong apa? Enyah kau iblis. Wow, saudara, selevel Petrus ya. D3-nya yang dosennya tuh Tuhan Yesus sendiri loh. Kemana-mana sama Tuhan Yesus. Tapi dia bisa salah dengar suara Tuhan. Jadi satu hal dia benar, tapi besoknya dia bisa, bukannya besok, cuman beberapa detik saja, saudara. Dia bisa salah. Nah, hari ini kita akan belajar. Saya akan bagikan ada 7 saringan. Ada berapa, saudara? 7 saringan. Saudara catat, ada 7 saringan mendengar atau menguji roh. Jadi suara Tuhan itu bukan hanya sesuatu yang saudara dengar, tetapi seringkali Tuhan itu berbicara melalui impresi. Dia bisa melihat suatu impresi. Atau Tuhan juga bicara melalui visi. Saudara dapat visi. Atau saudara mendapatkan ketika saudara tidur, Tuhan berbicara melalui mimpi. Tuhan bisa berbicara dengan berbagai cara. Amin, saudara. Dia bisa berbicara ketika hamba Tuhan berbicara menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar. Dia bisa berbicara melalui istri, dia bisa bicara melalui suami, melalui anak, melalui orang tua. Tuhan bisa memakai siapa saja, saudara, untuk menyampaikan firman-Nya. Alkitab katakan bahkan Tuhan memakai keledai untuk berbicara kepada Bileam. Jadi kita harus open
minded. Kita harus membuka pikiran kita. Tuhan, berbicaralah, hamba-Mu mendengar. Nah, saringan pertama, saudara. Apa yang harus saringan pertama yang memastikan bahwa suara ini, impresi ini, penglihatan ini dari Tuhan? Pertama adalah, apakah setuju atau harmonis dengan Alkitab? Amin. Jadi saringan pertama, saudara boleh catat, saringan pertama untuk peka mendengar suara Tuhan, untuk benar mendengar suara Tuhan adalah apakah itu harmonis, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kontradiksi dengan firman-Nya. Tuhan gak pernah kontradiksi dengan firman-Nya. Kalau sekali dia berfirman jangan berzina, ya sampai akhir zaman pun jangan berzina. Amin, saudara. Artinya hubungan seks itu hanya untuk suami dan istri, tidak bisa yang lain. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, that's it. Itu artinya firman Tuhan itu konsisten. Jadi perjanjian lama Tuhan bicara seperti itu, perjanjian baru juga dia bicara seperti itu. Lukas 21 ayat 33 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Tidak akan pernah berlalu, present perfect tense. Jadi kalau udah benar 2000 tahun yang lalu, itu akan benar hari ini, dan 2000 tahun yang ke depan itu firman Tuhan tidak akan salah, saudara. Saya kasih contoh kebenaran firman Tuhan. Misalnya ada suara berkata, aduh, lagi COVID nih, udah deh nggak usah bayar PBB dulu. Jangan bayar. Misalnya contoh. Nah, apa yang Alkitab katakan mengenai bayar pajak? Berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Ya, itu contoh, saudara. Itu gampang. Bahkan di Galatia 1 ayat 8 dikatakan begini, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kamu berikan kepadamu, terkutuklah dia, anatema, saudara. Jadi ada orang ngaku, waduh, gue dapat mimpi nih, gue dapat didatengin malaikat nih, waktu kemarin gue lagi camping nih, lalu dapat pewahyuan. Tapi wahyunya itu, pernyataan itu berbeda dengan apa yang Injil katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Alkitab katakan apa? Anatema, terkutuklah dia. That simple, sesederhana itu, saudara. Jadi saringan pertama, apakah harmonis dengan firman Tuhan? Suara yang saudara dengar, impresi yang saudara dengar, apakah harmonis sesuai dengan firman Tuhan? Yang kedua, apakah membuat saya lebih seperti Kristus? Nah, ini online banget, sejajar banget, satu frekuensi. Pastor Stevie ajar tiap Jumat karakter Kristus. Karakter Kristus. Untuk mendapatkan percepatan, kita harus menjadi seperti Kristus. Jadi saringan kedua, saudara, saringan kedua untuk mendengarkan suara Tuhan adalah apakah membuat saya lebih seperti Kristus. Jadi kalau saudara misalnya digoda orang, misalnya mau membuat saudara emosi, tiba-tiba saudara mau ambil sesuatu untuk tusuk gitu, saudara, ya contohnya seperti itu. Nah, itu pikiran seperti itu, apakah itu dari Kristus atau bukan? Ambil batu mau pukul gitu misalnya. Firman Tuhan katakan Filipi 2 ayat 5. Tentu enggak ya, bukan ya, jangan ya saudara ya. Filipi 2 ayat 5, firman Tuhan katakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Alkitab katakan kamu harus memiliki pikiran yang sama dengan Kristus Yesus. Ini minggu lalu ayat ini yang dibagikan Pastor Stevie, betul ya? Apakah kita memiliki pikiran yang sama dengan Kristus? Jadi Yesus adalah model. Pertanyaannya adalah apakah Yesus akan lakukan? Kalau saudara mendapatkan sesuatu godaan, mendapatkan satu ujian, pertanyaannya apakah yang akan Yesus lakukan? Jadi checklistnya adalah Galatia 5 ayat 22. Apakah suara ini, impresi ini
atau dorongan ini Galatia 5 atau 22. Apa Pak Galatia 5:22? Tetapi buah roh adalah apa saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi apakah impresi ini membuat saudara menguasai diri, atau impresi ini, dorongan ini membuat saudara lose control? Wah, kalau ini membuat saya lose control, berarti ini bukan dari Tuhan. Amin saudara. Sangat sederhana. Ya, kalau dorongan ini membuat saudara semakin membenci, ini jelas bukan dari Tuhan. Saringannya itu saudara, apakah membuat saya menjadi seperti Kristus atau tidak? Ya, baik, murah, setia. Nah, ini juga checklist saudara. Yakobus 3 ayat 14 sampai 17. Ya. Jika kamu, yuk kalau bisa ditongolin Clifford. Yakobus 3 ayat, ini checklist juga, poin yang kedua. Yuk, 1, 2, 3. Jika kamu menaruh, yuk kita baca 1, 2, 3. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Checklist saudara. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia. Dari apa? Nafsu manusia, dari setan-setan saudara. Ayat berikutnya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan semua macam perbuatan jahat. Nah, ayat 17 saya mau saudara kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hikmat yang datang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itu checklist saudara. Ini sifatnya Kristus. Yesus Kristus pendamai, peramah, penurut. Peramah bukan jutek ya saudara. Bukannya kata-katanya itu tajam, menusuk. Penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, dan tidak memihak dan tidak munafik. Checklist, itu checklist saudara. Checklist. Contohnya gini saudara, misalnya gini, wah saya mau beli mobil yang misalnya yang mahal sekali, yang bagus sekali supaya orang iri. Nah, itu dari Tuhan atau bukan saudara? Impresi itu dari Tuhan atau bukan? Jelas bukan dari Tuhan. Itu dari dunia, itu dari perbuatan jahat, Alkitab katakan. Contoh yang lain. Kalau saudara mendapatkan satu ide, atau contohnya saudara mau membeli sesuatu, tetapi saudara tidak mau share sama istri saudara. Kira-kira dari Tuhan atau bukan saudara? Ya. Atau saudara lagi jalan-jalan, aduh ada tas yang bagus nih. Ah tapi aku gak mau ngomong sama suamiku. Dari Tuhan bukan? Amin. Belajar sesuatu hari ini saudara. Ketiga, jadi pertama, apakah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah harmonis dengan firman Tuhan? Yang kedua, apakah apa tadi? Apa? Membuat saya seperti Kristus atau tidak? Ketiga, apakah gereja saya mengkonfirmasi? Saya bisa ambil banyak contoh. Di luar sana ada pengajaran aneh-aneh, saudara. Contohnya pakai garam, kasih kartu kredit saudara, masukin ke garam. Maksud saya ada yang baru kayak begitu. Nanti secara profetik, maka saudara punya keuangan akan dipertajam karena kartu kredit saudara, ATM saudara masuk ke garam. Oke, saya tidak mengatakan apa-apa, saya tidak menentang, cuman saya mau katakan gereja saya tidak melakukan itu. That's it. Paham ya saudara ya? Jadi gereja itu, apakah gereja saya mengkonfirmasi itu? Saudara perlu hati-hati dengan angin pengajaran. Ini juga berbicara mengenai begini, saudara mau melakukan satu bisnis contohnya. Saudara mau buka satu bisnis. Saudara bicara kepada kelompok saudara, komsel saudara, teman-teman gereja saudara. Gimana menurut kamu? Nah, jawabannya itu biasanya mengkonfirmasi saudara. Tetapi hati-hati dengan nasihat. Jangan seperti Raja Ahab saudara. Raja Ahab punya 300 nabi-nabi Baal.
Setiap kali dia mau berperang, dia tanya nabi-nabinya. Dan semua nabi-nabinya akan menjawab sesuai dengan apa yang Ahab itu mau. Tapi ada satu nabi, dia bilang. Saudara tahu Elia. Nabi ini selalu menentang apa yang saya mau, katanya. Dan nabi ini membenci saya, kata si Ahab. Alkitab bilang begitu. Tetapi sebetulnya Elia bukannya membenci, tapi dia menyampaikan apa firman Tuhan. Nah ini saudara harus betul-betul berdoa apa yang gereja saudara katakan, apa yang pemimpin katakan, apa yang gembala di tempat ini katakan mengenai satu keputusan besar yang saudara mau ambil. Apakah itu pernikahan, apakah itu bisnis, ataukah pekerjaan. Apakah gereja saudara mengkonfirmasikan? Amsal 11 ayat 9 dikatakan orang benar diselamatkan oleh pengetahuan, atau bahasa Inggrisnya by wisdom. The righteous saved by wisdom. Dengan hikmat saudara diselamatkan. Ya. Amsal 11 ayat 14 dikatakan, jikalau tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Saudara perlu advice. Saudara perlu advice. Saudara perlu nasihat. Saudara perlu masukan dari orang-orang yang lebih senior. Gembala saudara, pemimpin saudara yang sudah Tuhan ordain, yang sudah Tuhan tentukan untuk menggembalai di tempat ini. Amin. Yang keempat. Nah, poin keempat ini akan banyak menolong kalau saudara buka bisnis. Ya, mungkin sesuai dengan Alkitab, betul. Apakah mencerminkan firman Kristus? Ya. Apakah sudah dikonfirmasikan? Betul. Mungkin pemimpin-pemimpin di kelompok saudara, komsel saudara, mungkin sudah ACC. Tetapi yang keempat ini saudara, ini sangat menentukan. Yaitu apakah konsisten dengan bentuk saudara atau shape. Nah, shape itu dalam bahasa Inggris adalah singkatan dari S-nya spiritual gift. Bisa dilihat, yang belakang nggak bisa lihat ya. S-nya adalah spiritual gift, H-nya adalah heart, A-nya adalah ability, P-nya adalah personality, E-nya adalah experience. Nah, shape. Ya, jadi S untuk karunia rohani, spiritual gift, heart adalah hati, ability adalah kemampuan, personality adalah kepribadian, experience adalah pengalaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, shape itu dalam bahasa Indonesia artinya bentuk. Bentuk saudara. Bentuk itu akan mengikuti fungsi. Contohnya, Bro, pinjam gitarnya, Bro. Ini bentuknya adalah bentuk apa saudara? Gitar. Kenapa bentuk gitar ada tekukan seperti ini saudara? Ada yang tahu nggak kenapa bentuknya gitarnya ada tekukan di sini? Hah? Supaya bisa ada, iya tangannya bisa kalau yang perutnya agak buncit ini bisa ini. Kenapa bentuknya seperti ini? Ini untuk tempat untuk apa namanya? Yang buat tali gitar saudara. Strapnya. Jadi bentuk itu mengikuti fungsi. Shape saudara, bentuk saudara, maksudnya bukan bentuk badan ya, maaf ya. Bentuknya shape saudara adalah karunia roh saudara, hati saudara, kemampuan saudara, kepribadian saudara, pengalaman saudara akan berfungsi mengikuti bentuk. Jadi bentuk itu akan menentukan fungsi saudara. Saya pelan-pelan nih ngajar. Saya pelan-pelan. Bentuk akan mengikuti fungsi. Gitarnya bentuknya seperti itu supaya berfungsi untuk mengeluarkan suara saudara. Tetapi bentuk gitar ini tidak bisa untuk saya dudukin contohnya. Karena ini bukan kursi, ini gitar. Bisa nggak untuk didudukin? Bisa, tetapi bukan fungsinya saudara. Maksudnya apa Pastor? Maksudnya ini saudara. Kalau saudara misalnya spiritual gift, spiritual gift saudara adalah penyembah, saudara suka menyembah. Saudara punya hati saudara lembut, sensitif akan hadirat Tuhan, sensitif akan kuasa Tuhan. Lalu saudara punya ability, kemampuan saudara memainkan musik. Saudara bisa mengikuti flow daripada roh. Saudara punya kemampuan untuk memainkan skill. Oh ini Dorian, ini Maxolidian skill lagunya contohnya. Oh ini blues scale, ini harus main di F, ini main di G contohnya. Ini ketukannya 4/4, 3/4, itu kemampuan.
Lalu personality, kepribadian saudara adalah seorang yang suka menyenangkan Tuhan. Dan saudara punya pengalaman misalnya main musik atau pengalaman untuk menyanyi. Berarti bentuk saudara adalah imam musik, saudara. Kalau bentuk saudara imam musik, maka saudara berfungsi sebagai imam musik. Sebagai Bani Lewi, sebagai pemuji penyembah, saudara. Paham maksud saya, saudara? Bentuk saudara itu akan mengikuti. Bentuk itu akan, bentuk mengikuti fungsi dan fungsi mengikuti bentuk. Jadi mohon maaf, saya suka dulu sempat dengar American Idol. Saudara tahu American Idol? Lalu ada yang nyanyi, saudara. Begitu mereka nyanyi, waduh, ini kok salah kunci, saudara. Mainnya di G, nyanyinya di F, saudara. Waduh, udah gitu ketukannya lari-lari lagi. Ketukannya belum nyampe dia udah nyanyi. Saya dalam hati berpikir, waduh, ini orang kasihan banget ya. Apakah keluarganya nggak ada yang ngasih tahu dia tuh? Keluarganya, teman-temannya nggak ada yang ngasih tahu dia. Lo jangan deh, bukan karunia lo untuk menyanyi. Betul nggak, saudara? Ya. Efesus 2 ayat 10, yuk kita baca sama-sama. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Wow, udah. 1, 2, 3, Efesus 2 ayat 10. Clifford. Ya, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, saudara. Jadi Tuhan sudah membentuk saudara seperti saudara sekarang. Dikatakan karena kita adalah buatan Allah, bahasa Yunaninya adalah poema. Poema adalah poem, syair. Saudara adalah syairnya Tuhan. DNA saudara seperti itu ya karena itu udah dibikin oleh Tuhan, saudara. Di dalam DNA saudara ada kemampuan untuk bermain musik, suaranya bagus, gerakannya kalau saudara menari indah, itu sudah seperti, itu adalah buatan Tuhan, itu poema, poem, yang diciptakan di dalam Kristus. Untuk melakukan pekerjaan baik, saudara. Untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Yang dipersiapkan, apa saudara? Sebelumnya, dan Tuhan mau saudara hidup di dalam itu. Jadi kalau shape saudara seperti itu, Tuhan gak mau saudara lari daripada itu. Amin? Amin. Roma 12 ayat 6 dikatakan, demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ini penting sekali, saudara. Jadi, saudara nggak perlu harus seperti Pastor Stevie. Walaupun kalau saudara mau belajar saksofon pasti diajarin. Atau saudara mau menjadi seseorang. Tuhan mau saudara menjadi saudara dengan shape bentuk saudara. Shape itu tadi apa? Spiritual gift, hanya heart, hanya ability, personality, dan experience. Semua ini Tuhan mau pakai. Bentuk saudara itu dengan keberadaan saudara ini Tuhan mau pakai. Ya. Jadi saya tidak setuju dengan ada motivator yang namanya Anthony Robbins atau Oprah ya, saudara motivator. Oh, saudara bisa menjadi apa yang saudara mau? Enggak bisa. Enggak. Saya nggak bisa jadi pilot jet tempur, saudara. Nggak bisa, saudara. Atau saya jadi penyanyi opera seperti Pavarotti, nggak bisa, saudara. Shape saya, bentuk saya ya seperti ini. Spiritual gift saya, heart saya, ability saya, personality saya, dan experience saya yang membentuk saya seperti ini dan berdiri di depan saudara. Dan bentuk itu menentukan fungsi. Amin. Hari ini coba nanti di rumah, saudara, ini PR juga. Saudara bisa catat tuh shape. Bagaimana shape saudara? Bagaimana spiritual gift saudara? Jangan-jangan ada spiritual gift yang belum keluar. Saudara punya tapi belum keluar nih, saudara. Saya berdoa di tahun percepatan ini, talenta-talenta yang dulu saudara pikir itu tidak ada, di tahun percepatan ini keluar talenta itu.
spiritual gift itu keluar. Dulu yang ada di dalam hati saudara, in your heart, tersimpan, terbungkus dengan rapi di tahun akselerasi ini, the year of acceleration. Apa yang dalam hati saudara itu Tuhan dengar, dan itu akan tergenapi. Amin, saudara. Shape. Coba di rumah saudara shape. Saudara doa, Roh Kudus tunjukkan spiritual saya. Tunjukkan hati saya apa. Ability, kemampuan saya apa. Personality saya apa. Experience saya apa. Saudara coba. Saudara discovery. Saudara melihat diri saudara. Kelima. Nah ini. Dan ini tadi balik ke dalam bisnis. Kalau seorang pembisnis, ini akan menyelamatkan bisnis saudara. Sesuai nggak shape-nya. Kalau saudara mau buka satu usaha, sesuai nggak shape-nya? Ya, ada pepatah Chinese bilang, pucuk, kamu nggak tahu, kamu jangan kerjakan. Ini orang tua istri saya pernah ngomong sama saya. Kalau kamu tidak tahu, kamu jangan kerjakan. Pucuk. Ya benar juga, saudara. Yang kelima, saya masih ada 10 menit lagi ya. 10 menit masih bisa, saudara? 10 menit? Atau mau terus? Apakah itu tanggung jawab Anda? Does it concern my responsibility? Jadi gambarannya begini, saudara. Di Yohanes 21, Yohanes tanya kepada Tuhan Yesus, nasibnya orang yang mengkhianati kau tuh bagaimana? Katanya. Lalu Petrus nanya lagi. Saudara tahu Tuhan Yesus jawab apa? Ayat 22 dia bilang begini. Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Hati-hati dengan suara-suara yang namanya kepo. Maksudnya mengurusin orang lain, saudara. Wah, hamba Tuhan itu jatuh, gimana ya? Hari ini jawabannya Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus. Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Dia mau jatuh, dia mau bangun, itu bukan urusanmu. Tapi engkau ikutlah aku. Amin, saudara. Karena masing-masing dia punya otoritas. Orang itu misalnya jatuh, ya dia perwilnya yang tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab. Perwilnya tanggung jawab kepada sinode, ketua sinode. Ya kan, saudara? Itu ada tanggung jawab masing-masing. Ya, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Kita urusannya apa? Ikutlah Yesus. Ikutlah Yesus. Itu untuk orang sesama ya, apalagi yang di luar sana, saudara. Yang ngejelek-jelekin, waduh Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhannya pakai celana dalam katanya, ya kan. Kalau yang Tuhan melahirkan, bidannya siapa, itu udah di luar. Itu urusan, biar Tuhan yang urusan sama mereka, saudara. Tetapi kita ikutlah Yesus. Ya. Biar Tuhan yang jadi hakim. Roma 14 ayat 4, ya. Roma 14 ayat 4. Karena seringkali banyak orang Kristen menghabiskan waktu untuk kepo, untuk lain. Ya kan, oh hamba Tuhan kayak begini-gini, waduh hebat sekali dia, saudara. Udahlah, Tuhan Yesus bilang, kamu ikut aku. Roma 14 ayat 4. Haleluya. Saudara akan banyak sekali belajar kalau saudara banyak mencatat. Ingat tadi saya bilang 95% akan hilang, saudara, dalam 3 kali 24 jam. Tapi apa yang saudara catat itu tidak hilang. Pastor Stevie punya khotbah tidak hilang, karena saya catat. 3 poinnya untuk hidup dalam totalitas, saya catat. Dan itu bisa jadi bahan khotbah, saudara. Ya. Yuk, Roma 14 ayat 4, yuk kita baca. 1, 2, 3. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia dan terus berdiri. Amin.
Tuhan akan jaga orang-orang itu untuk tetap berdiri. Dia bisa jatuh, saudara. Kalau dia salah, ya saudara jangan salah. Amin. Orang lain bisa salah, ya kita aja bisa salah, betul nggak? Dia salah, ya saudara jangan salah. Bagian kita ikut Yesus. Seperti yang tadi Yesus katakan. Tapi engkau ikutlah aku. That's it. Nah, ada tuntunan saudara, bagaimana kalau kita dengar Tuhan? Bagaimana pastor kalau saya dapat impresi dari Tuhan untuk menyampaikan kepada orang lain? Nah, saya kasih 3 tips saudara. 3 tuntunan kalau saudara rasanya kayaknya ini dari Tuhan. Untuk seseorang misalnya. Tipsnya ada 3. Pertama, bersabar dan berdoa agar orang tersebut menerima apa yang akan Tuhan sampaikan. Katakan sama-sama, bersabar dan berdoa. Jadi saudara harus bersabar dan berdoa. Tuhan, kalau ini dari engkau, tolong Tuhan, nyatakan. Doakan saudara. Jadi saudara doakan dulu. Yang kedua, Tuhan memakai Anda untuk mengkonfirmasi apa yang ia pernah sampaikan kepada orang tersebut. Jadi bukan sesuatu yang baru. Jadi kalau saudara dapat impresi kamu, kayaknya Tuhan mau bawa kamu, misalnya ya, pelayanan ke satu tempat. Kamu bawa, ini tolong diuji. Apakah saya dapat impresi Tuhan mau kamu pergi ke satu tempat. Biasanya itu konfirmasi saudara, amin. Biasanya Tuhan sudah berbicara kepada orang tersebut. Yang ketiga, Tuhan memakai tanpa Anda sadari. Jadi seringkali misalnya saya bawa firman, Pastor Stevie bawa firman, dia khotbah aja saudara apa yang Tuhan taruh dalam hati. Nah itu poin-poinnya bisa kena si A, kena si B, si C, saudara. Amin. Amin. Jadi izinkan Tuhan yang memakai saudara dalam berbicara, dalam bertutur, dan itu untuk berbicara. Tuhan memakai suara saudara untuk menyampaikan suaranya. Haleluya. Yang keenam. Haleluya. Keenam. Tolong ini ditoyongin. Nah, stop. Jangan naik dulu. Jadi, saringan keenam apakah suara ini atau impresi ini adalah suara Tuhan atau bukan? Roh Tuhan atau bukan? Dari Tuhan atau bukan? Jadi saya mau katakan, sifatnya ada 2. Kalau dari Tuhan, dia meneguhkan, saudara. Katakan meneguhkan. Kalau peneguhan itu dari Tuhan, confirmation, peneguhan, itu dari Tuhan. Kalau dari iblis, namanya dakwaan. Dia mendakwa saudara. Itu dari iblis. Klik ke bawah, Clifford. Dari iblis. Tuhan itu kalau dia memberikan teguran atau koreksi, dia menunjukkan apa yang salah, saudara. Tapi rohnya kasih. Amin. Jadi kalau saudara misalnya menegur anak, hati-hati juga loh. Caranya bisa dari roh yang berbeda nih. Roh yang satu adalah dari Tuhan, mengkoreksi dengan kasih, menunjukkan apa yang salah. Kalau iblis, dia tidak mengkoreksi. Dia menyerang. Nah ini beda loh saudara. Dan dia tunjuk siapa yang salah. Nah itu beda loh. Tuhan koreksi apa yang salah. Kalau iblis siapa yang salah. Tuhan memberikan peneguhan. Tapi iblis cara kerjanya memberi dakwaan. Nah hati-hati saudara. Kita suka kepleset nih saudara. Kita suka kepleset. Ya, koreksi kalau Tuhan mau saudara berubah. Tapi kalau iblis, dia membuat diri saudara merasa tidak berharga. Jadi kalau saudara merasa tidak berharga, itu berarti ada dakwaan. Amin. Kalau Tuhan bekerja bukan begitu caranya. Tuhan bukan mendakwa, tapi Tuhan memberikan peneguhan, confirmation. Kalaupun dia koreksi dengan kasih, saudara. Dan koreksinya tujuannya supaya kita berubah, saudara dan saya berubah. Ke poin nomor 2 tadi, menjadi seperti Kristus. Ya. Tapi Tuhan menegur. Ada ajaran juga. Wahyu 3 ayat 19. Clifford, please open. Oh.
Atau Roma 8 dulu ayat 1. Roma 8 ayat 1. Ini saya rasa seringkali kita dengar ayat ini, Roma 8 ayat 1. Yuk kita baca 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. No condemnation. Tidak ada penuduhan. Tuhan tidak pernah menuduh, mendakwa, enggak pernah. Tuhan itu meneguhkan. Kalaupun dia koreksi dengan kasih, saudara. Bukan negur, bukannya maki-maki, menyalahkan, menjatuhkan. Seakan-akan saudara tidak berharga, seakan-akan saudara orang yang paling tidak berguna. Nah, ini udah pasti bukan dari Tuhan, saudara. Ini roh yang bekerja di belakangnya adalah roh dari iblis, dari neraka, saudara. Haleluya. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Nah, ini saudara. Lihat nih Tuhan. Yuk kita baca 1, 2, 3. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Jadi kalau ada teguran dari Tuhan, maksudnya Tuhan saudara bertobat. Metanoia, perubahan pikiran. Seperti yang minggu lalu diajarkan oleh Pastor Stevie. Renewing your mind. Tuhan mau saudara merubah pikiran saudara. Renewing, memperbaharui pikiran saudara. Haleluya. Hati-hati ya saudara ya. Iblis mendakwa saudara ini 1 kali 24 jam. 7 kali 1 minggu. 7 hari dalam 1 minggu. 31 hari dalam 1 bulan. Jadi saudara harus hati-hati. Pakai saringan ini saudara. Saringan yang ke-6 ini saudara harus pakai. Kita baca Wahyu 22 ayat 10. Ini harusnya tadi dinyanyiin gak lagu ini? Yuk kita baca. Yuk 1, 2, 3. Wahyu 12 ayat 10. 12. I'm sorry. Yuk 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena, yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena telah dilemparkannya ke bawah. Siapa? Pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara, ada roh yang mendakwa, ada spirit. Di luar sana ada suara yang mendakwa saudara siang dan malam. 1 kali 24 jam. 7 kali dalam 1 minggu. 7 hari. Non-stop dia mendakwa. Alkitab katakan day and night, siang dan malam. Hati-hati saudara. Tapi hari ini kita belajar. Kalau saudara terima dakwaan, terima yang menyerang, menghantam nilai harga diri saudara, nilai saudara. Wah, saudara tahu ini bukan dari Tuhan. Amin. Karena saya mau kasih tahu, cara kerja iblis adalah dia menggoda saudara untuk berbuat dosa, seakan-akan dosa itu nggak apa-apa, lakukan aja, udah itu mah biasa, semua orang lakukan. Begitu saudara jatuh di dalam dosa itu, maka dia akan menuduh saudara. Oh, orang Kristen masa buat itu? Membuat saudara tertuduh, membuat saudara merasa bersalah. Hari ini kita belajar. Hari ini kita belajar, saudara. Kita memisahkan antara suara Tuhan dan suara iblis. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Poin yang terakhir, saudara. Haleluya. Apakah saya merasa damai Tuhan? Amin, saudara. Saringan yang ke-7, apakah saudara merasa damai sejahtera? Dalam Alkitab katakan, biarlah damai sejahtera menjadi juri, menjadi penengah. Jadi kalau saudara mendengar suara, apakah suara itu membawa saudara damai sejahtera? 1 Korintus 14 ayat 3 dikatakan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi apa saudara? Damai sejahtera. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa, dalam permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati
dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Hari ini kita banyak belajar ya, saudara. 7 saringan walau mendengar suara Tuhan. Yang pertama apa tadi? Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Yang kedua, apakah itu membuat saudara memiliki Kristus? Yang ketiga apa, saudara? Gimana? Apakah gereja saya mengkonfirmasi? Yang keempat, apakah sesuai dengan shape, dengan bentuk spiritual? Hanya heart, ability, personality, dan experience saya? Yang kelima apa, saudara? Apakah itu tanggung jawab saya? Keenam, apakah itu meneguhkan atau mendakwa? Dan yang terakhir, apakah itu memberikan damai sejahtera? Haleluya.